Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kejutan tak terduga, jari hitam. Xiao Yan perlahan berjalan melewati beberapa jalan sebelum berhenti di luar penginapan. Setelah itu, dia masuk dan naik ke lantai 2. Dia berjalan menuju area di luar ruangan yang sunyi, mengetuk pintu dengan lembut dan langsung masuk. Hai Bodong duduk bersila di kursi di kamar yang luas. Dia menutup matanya dan kabut dingin berwarna putih samar melayang di atas tubuhnya. Saat dia menghirup dan menghembuskan napas, kabut dingin bergerak di sepanjang celah di hidungnya dan memasuki tubuhnya. Dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan energi, lapisan tipis batu giok hangat seperti cahaya merembes keluar dari wajah lamanya. Dia benar-benar pantas menjadi Dou Huang. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Nalanjie, melihat vitalitasnya, dia kemungkinan akan setidaknya bisa hidup selama 50 tahun lagi jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Jika dia cukup beruntung untuk menerobos dan menjadi Douzong, dia kemungkinan akan memasuki kategori seperti monster tua. Xiao Yan menutup pintu dan dengan lembut masuk ke kamar. Dia melirik wajah cerah dan energik dari Hai Bodong. Ketika dia membandingkannya dengan Nalanjie, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura mematikan, dia tidak bisa menahan nafas emosional di dalam hatinya. Meskipun suara yang dibuat Xiao Yan sangat kecil, itu tidak diragukan lagi sejelas guntur untuk orang kuat seperti Hai Bodong. Seketika, udara sedingin es di sekitar tubuhnya dengan cepat terserap ke dalam tubuhnya untuk disimpan. Hai Bodong kemudian membuka matanya dan dengan cepat melihat sekeliling ruangan sambil membawa rasa dingin. Hanya ketika tatapannya beralih ke tubuh Xiao Yan, udara dingin akhirnya mulai mundur secara bertahap. Di saat yang sama, sikap tajam dan mengesankan yang mengelilingi bagian luar tubuhnya juga diam-diam kembali ke tubuhnya. Dia melirik wajah lelah Xiao Yan dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Sudahkah kamu menyelesaikannya?" Racun itu tertanam dalam di tubuh Nalanjie. Meskipun saya telah meredakan racun untuk sementara, setidaknya akan membutuhkan 7 hari agar searing poison benar-benar hilang. Xiao Yan duduk di tempat tidur empuk dan menjawab dengan malas. Oh, Hai Bodong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan terkejut, "Sepertinya sejauh mana kendali Anda atas api surgawi cukup baik. Anda benar-benar dapat menyelesaikan perawatan dengan tingkat kesulitan tinggi." Metode memasukkan api surgawi ke dalam tubuh orang lain ini adalah sesuatu yang bahkan Grandmaster Alkemis paling terkenal pun tidak berani menggunakannya dengan mudah. Menjadi seorang Dou Huang, Hai Bodong secara alami dengan jelas mengetahui seberapa besar risiko yang harus diambil seseorang ketika memasukkan api surgawi atau api apapun ke dalam tubuh seseorang untuk mengeluarkan racun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa sebagian besar pujian untuknya bisa mengendalikan api inti teratai hijau dengan keakraban seperti itu karena dia mengonsumsi biji teratai api beberapa waktu lalu. Xiao Yan melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur. Dia menyeka wajahnya yang lelah, kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dari lengan bajunya dan dengan cemberut menatap ujung jarinya yang agak menghitam. Setelah itu, tangannya perlahan membentuk segel pelatihan dan secara bertahap menutup matanya. Saat dia memasuki mode pelatihan, pikiran Xiao Yan dengan cepat pergi ke tempat pusaran itu. Pikirannya bergerak sedikit dan gumpalan api berwarna hijau menyembur keluar dari dalam roh penerimaan. Dia membungkusnya dengan douki dan perlahan memutarnya di atas pusaran. Pikiran Xiao Yan terus mengamati kumpulan api berwarna hijau ini yang berulang kali menggeliat. Beberapa saat kemudian, nyala api berwarna hijau menggeliat di bawah kendali Xiao Yan. Suhu tiba-tiba naik. Mengikuti kenaikan suhu, kabut berwarna hitam samar benar-benar muncul entah dari mana di tengah nyala api. Sungguh racun yang kuat.
tidak hanya mampu menahan suhu, api surgawi, tetapi juga mampu secara diam-diam bergabung dengannya. Jika bukan karena kompatibilitas saya yang sangat tinggi dengan api inti teratai hijau, saya khawatir saya mungkin tidak merasakannya. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai racun kuat yang bahkan ditakuti oleh Do Huang. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya saat dia melihat kabut berwarna hitam. Saya harus memurnikan mereka. Jika tidak, jika benda ini tetap ada di tubuh saya, itu adalah bom waktu yang mungkin tiba-tiba meledak kapan saja. Hasilnya, Xiao Yan merenung sejenak, resah dengan pikirannya. Api berwarna hijau yang menyelimuti kabut hitam mulai berfluktuasi seolah-olah sedang menggelegak. Suhu panas berulang kali naik. Sementara dia mengeluarkan racun untuk Nalanjie, suhu, Heavenly Flame, Xiao Yan hanya berubah ke tingkat sedang karena dia takut dia akan secara tidak sengaja membakar Nalanjie menjadi abu. Sekarang setelah dia memurnikan kabut racun di tubuhnya sendiri, dia secara alami tidak perlu berhati-hati mengingat tingkat kecocokannya dengan nyala api. Saat suhu api berwarna hijau naik dengan cepat, kelompok kabut berwarna hitam juga mulai membentuk riak. Namun, racun pembakaran, ini bukanlah hal yang biasa. Bahkan di bawah suhu setinggi itu masih cukup kokoh dan tidak segera menghilang. Di bawah pemanggangan dengan suhu setinggi itu, ukuran kabut berwarna hitam itu perlahan menyusut. Pada akhirnya, benang-benang kabut berwarna hitam itu benar-benar mulai bergabung menjadi manik-manik berwarna hitam pekat. Cahaya kecil bersinar di bagian dalam manik seolah-olah itu mengandung energi yang melonjak. Perubahan aneh dari searing poison menyebabkan Xiao Yan tercengang. Dia menatap kosong pada manik-manik berwarna hitam yang menggelinding di api berwarna hijau. Dari penyelidikan pikirannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa manik berwarna hitam ini sebenarnya mengandung energi yang kuat di dalamnya. Apa yang terjadi? Tidak mungkin untuk searing poison memiliki energi seperti itu. Xiao Yan bergumam ragu dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah manik hitam gelap itu saat suhu api berwarna hijau tiba-tiba melonjak sekali lagi. Kelelahan sebagai akibat dari suhu tinggi adalah sesuatu yang kekuatan spiritual Xiao Yan mengalami kesulitan menahannya. Saat api berwarna hijau menyala sekali lagi, manik-manik berwarna hitam itu akhirnya mulai bergerak. Permukaannya sedikit bergetar dan benang kabut berwarna hitam mulai merembes keluar dari tubuh manik itu. Setelah itu dibakar oleh nyala api dan dimurnikan menjadi ketiadaan. Benang kabut berwarna hitam berulang kali dipancarkan dari tubuh manik. Warna manik-manik juga secara bertahap berubah dari warna hitam yang lebih gelap menjadi warna hitam yang lebih terang. Mengamati warna manik yang perlahan berubah, hati Xiao Yan menghela nafas lega. Pada saat yang sama dia meningkatkan kecepatan pemurnian. Ketika benang terakhir kabut berwarna hitam muncul dari tubuh manik itu, manik hitam gelap itu benar-benar berubah menjadi bola bundar kecil berwarna putih pucat yang berkedip-kedip. Berliku di sekitar film yang tampak transparan di permukaan manik-manik, orang bisa melihat gelombang bergulung energi cair yang kaya di dalamnya. Energi murni apa? Xiao Yan tercengang saat dia menatap bola bundar transparan kecil itu. Beberapa saat kemudian, dia sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya pada dirinya sendiri. Secara logika, racun seperti searing poison pasti tidak akan memiliki energi murni seperti itu. Jangan bilang energi ini milik orang lain. Ini adalah Nalanjie. Pikiran tiba-tiba menyebabkan hati Xiao Yan melompat. Itu lama kemudian sebelum dia tenang. Dia merenung untuk waktu yang lama dan perlahan dia merasa lega. Searing poison tetap tersembunyi di tubuh Nalanjie begitu lama. Karena itu mengikis tubuhnya, masuk akal kalau itu juga akan menelan beberapa douki. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, mungkin akhirnya menyimpannya dalam jumlah yang cukup menakutkan. Ini mungkin sesuatu yang Nalanjie mungkin tidak senangi, tapi untuk Xiao Yan, yang secara tidak sengaja membawa searing poison
ke dalam tubuhnya, itu adalah rejeki nomplok dari surga. Menurut tingkat kemurnian energi ini, Xiaoyan mungkin bisa sepenuhnya menyempurnakan dan menyerapnya. Dihadapkan pada rejeki nomplok yang tak terduga ini, beberapa kesenangan rahasia muncul di hati Xiaoyan setelah dia kosong sejenak. Mengingat karakternya, secara alami tidak mungkin dia mengembalikan ini ke Nalanjir. Oleh karena itu, energi yang melimpah ini dianggap sebagai bunga dan dia menyimpannya. Saat pikirannya berputar, gumpalan api berwarna hijau berkumpul menjadi kepala jarum api kecil. Setelah itu, Xiaoyan dengan lembut menekan api jarum ini ke tubuh manik transparan itu. Tiba-tiba, manik itu meledak dengan keras. Sejumlah besar energi cair yang tampak agak biru mengalir keluar darinya. Sama seperti hendak bergegas ke segala arah. Itu secara paksa dikendalikan oleh Xiaoyan yang sudah siap dan mulai memiliki energi yang bersirkulasi di sepanjang rute jalur Qi. Ketika cairan yang terisi dengan energi ini menyelesaikan satu siklus, warna biru pucat di dalam cairan itu telah hilang seluruhnya. Itu berubah menjadi energi murni yang bisa diserap siapapun. Meskipun energi ini saat ini sudah sangat murni, Xiaoyan masih dengan hati-hati menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya sekali lagi sampai yang terakhir benar-benar mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda sedikit kental. Baru setelah itu dia diyakinkan dan menuangkannya ke pusaran. Setelah energi cair ini memasuki pusaran, dengan cepat diubah menjadi warna yang sama dengan pusaran tersebut. Kemudian, itu mulai terpisah, gemetar dan berubah menjadi tetesan yang seluruhnya berukuran sama. Mereka kemudian dilempar ke pusaran. Merasakan sensasi pusaran yang terisi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Energi yang telah dituangkan saat ini sebenarnya telah menambahkan hampir 20 lebih tetes energi cair murni ke dalam pusaran. Menurut jenis efisiensi ini, jika dia bisa menyerap jumlah energi yang sama untuk 3 kali lagi, dia kemungkinan akan melompat ke Doushi bintang 7 dalam waktu kurang dari setengah bulan. Ini benar-benar layak menjadi energi yang diaglomerasi dalam tubuh Do Wang. Hanya sebagian kecil dari itu benar-benar memiliki kepadatan seperti itu. Xiaoyan diam-diam memuji dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya dan dengan lembut menghembuskan napas. Di dalam ruangan, tatapan Hai Bodong memperhatikan Xiaoyan dengan saksama. Ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Meskipun perubahan Xiaoyan tidak terlalu drastis, secara alami sangat mudah bagi Hai Bodong merasakan kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang pertama. Iya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat jarinya. Wajahnya berubah tanpa sadar. Dia bisa melihat bahwa ujung jari tengah tangan kanannya masih diselimuti oleh lingkaran berwarna hitam. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah benar-benar menghilangkan searing poison? Wajah Xiaoyan agak jelek saat dia menatap ujung jari yang hitam dan berkata dengan suara lembut yang dalam. Apa itu? Melihat ekspresi Xiaoyan, Hai Bodong bingung. Dia berjalan maju. Ketika dia melihat jari berwarna hitam, ekspresinya juga berubah. Dengan cemberut, dia berkata, ini adalah searing poison? Bagaimana Anda memasukkannya ke dalam tubuh Anda? Saya tidak tahu. Saya tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar dapat menahan pemanggangan, api surgawi, saya. Mustahil. Searing poison, biasa pasti tidak akan mampu menahan Heavenly Flame. Adapun transformasi ini sekarang, mungkin itu karena searing poison telah bersembunyi di tubuh Nalanjie terlalu lama, yang telah menciptakan semacam mutasi unik. Hai Bodong mengerutkan kening erat. Dia merenung lama sebelum dia perlahan berkata kepada Xiaoyan, bisakah kamu mencoba dan melihat apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Xiaoyan mengangguk. Tangan kanannya terulur dan dibuka.
Douki berwarna hijau tiba-tiba muncul darinya dan tatapan dua orang menatap tajam ke arah Douki. Di bawah pengamatan mereka berdua, Douki berwarna hijau naik berguling beberapa saat sebelum beberapa tanda berwarna hitam samar-samar muncul di permukaannya. Ceka-ceka, itu benar-benar mengganggu Douki Anda. Benar-benar layak disebut, searing poison, betapa menakutkan. Mengamati tanda berwarna hitam itu, Hai Bodong tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" "Sepertinya tidak ada yang salah." Xiao Yan mengerutkan kening dan wajahnya dipenuhi dengan ketidaktahuan. Dia memutar tangannya sedikit. Douki yang terkontaminasi dengan tanda berwarna hitam juga mengikuti gerakan tangannya dan tidak membahayakan Xiao Yan. Sebaliknya, dia merasa bahwa kekuatan Douki tampaknya menjadi lebih kuat. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat situasinya sekarang, sepertinya searing poison tidak memiliki niat untuk meracuni Anda. Mungkin itu sudah disempurnakan menjadi sesuatu yang bisa Anda gunakan. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Tatapannya memperhatikan warna hijau Douki yang dicampur dengan beberapa tanda berwarna hitam. Mengikuti niatnya untuk bergerak, Douki yang berwarna hijau tiba-tiba menggeliat. Namun, tanda berwarna hitam itu benar-benar dipaksa untuk bergerak menuju jari tengah tangan kanannya. Dari sikapnya, tampaknya dia mencoba memaksakannya. Tanda berwarna hitam memenuhi jari tengahnya. Sesaat kemudian, seluruh jarinya benar-benar berubah menjadi warna hitam yang tak tertandingi. Penampilannya yang dalam sedikit memancarkan cahaya yang tenang dan sangat aneh. Betapa beracunnya! Melihat jari Xiao yang telah berubah menjadi hitam pekat, ekspresi Hai Bodong berubah drastis. Dia berteriak tanpa sadar, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menyempurnakannya? Mengapa masih memiliki racun yang begitu kuat?" Ekspresi Xiao yang juga berulang kali berubah. Bagaimana dia bisa mengharapkan bahwa penghapusan racun yang sederhana benar-benar akan menempatkannya dalam kondisi ini? Tampaknya itu dalam kendali saya dan tidak memiliki tanda-tanda menggigit saya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan, yang tidak merasakan ada yang salah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengulurkan jari tengahnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke mata Hai Bodong. "Apa yang kamu rencanakan?" Melihat ekspresi aneh Xiao Yan, Hai Bodong buru-buru mundur selangkah. "Bantu aku menguji efek apa yang dimiliki benda ini." Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, tanpa menunggu jawaban Hai Bodong, jarinya tiba-tiba menusuk yang terakhir. "Bocah, jangan main-main. Ini adalah searing poison." Sial, langkah kaki Hai Bodong mundur berulang kali. Dia menatap Xiao Yan yang dengan cepat dan tiba-tiba menyerbu. Yang bisa dia lakukan hanyalah dikutuk tanpa daya dan mengulurkan tangannya. Cermin es misterius muncul di depannya. Membawa momentum pengisian tubuhnya, Xiao Yan menusuk jarinya ke cermin es tanpa mengelak atau menarik kembali. Pada titik di mana keduanya bersentuhan, benang uap hitam merembes keluar dari jari Xiao Yan. Cermin es, yang cukup untuk memblokir pukulan dari Dadoushi, dengan cepat terkorosi dan membentuk lubang yang dalam. Jari Xiao Yan melewati cermin es dan tiba-tiba bergerak ke samping. Cermin es misterius yang kuat benar-benar terbelah. Melihat Xiao Yan membuka cermin esnya dengan mudah, ekspresi Hai Bodong berubah. Tubuhnya mengelak ke samping dan dia melompat ke palang. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan tanpa daya menangis pada Xiao Yan, "Bajingan. Bisakah kamu tidak sembarangan bermain-main dengan benda ini? Itu adalah searing poison. Bahkan dengan kekuatanku, akan sangat merepotkan jika aku tercemar dengan benda itu." Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat jari aneh itu. Emosi di matanya agak menggairahkan. Kekuatan destruktif dari
searing Poison telah jauh melebihi harapannya. Jenis serangan aneh yang datang dengan cara yang membingungkan ini menyebabkan Xiao Yan merasakan ketakutan di dalam hatinya, di atas diam-diam senang. Meskipun kekuatan destruktif jari hitam ini tidak lemah, bentuk aslinya adalah sesuatu yang berubah dari racun membakar yang bahkan sangat ditakuti oleh Hai Bodong. Searing Poison saat ini sepertinya mematuhi perintah Xiao Yan, tapi bagaimana dia tahu jika hal yang menakutkan ini tiba-tiba akan meletus di masa depan? Mengingat bagaimana bahkan Nalanjie, yang memiliki kekuatan doang, diubah menjadi cara yang menyedihkan oleh searing Poison, sudut mulut Xiao Yan mulai sedikit menggigil. Melihat sikap Xiao Yan, Hai Bodong juga jelas dari ketakutan mantannya. Dia dengan cepat turun tetapi masih menjaga jarak yang cukup jauh dari Xiao Yan. Dengan nada menghibur, dia berkata, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir, searing Poison, di tubuh Anda seharusnya mengalami semacam mutasi. Jika tidak, situasi seperti itu tidak akan muncul, tetapi terlepas dari bagaimana itu berubah, Anda memiliki api surgawi untuk melindungi tubuh Anda. Pada dasarnya, kamu tidak akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan Nalanjie. Haha, mungkin kamu harus bersukacita. Saat Anda tersandung, Anda benar-benar akhirnya memiliki semacam kemampuan yang sangat aneh. Di masa depan, jari hitam ini mungkin akan menyebabkan banyak orang jatuh ke tanganmu. Ah, semoga." Xiao Yan menghela nafas dan hanya bisa mengangguk dengan senyum pahit. Mengikuti niatnya, warna hitam di jari hitam gelap itu perlahan mereda. Sesaat kemudian, itu benar-benar kembali ke warna normalnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.